Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita pada tahap ketiga life cycle dari data science, yaitu data preparation, di video sebelumnya kita sudah membahas secara konsep data preparation itu isinya apa saja. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat videonya, bisa klik link yang ada di atas. Hari ini kita akan praktek langsung menggunakan Python dalam menangani data-data di data preparation seperti data yang hilang dan juga data-data yang duplikat karena ini adalah langkah fundamental sebelum data itu dikelola menggunakan algoritma dan menghasilkan hasil analisis. Nah, ini kembali lagi di sebelumnya bahwa kita ada di tahap yang ketiga, kemudian kita akan fokus pada dua hal, yaitu data duplikat dan juga data-data yang hilang. Nah, di video sebelumnya kita coba menangani menggunakan Excel gitu ya. Kita cukup gampang juga. Nah, kita akan coba menggunakan Python, bahasa pemrograman Python. Kalau dilihat di sini, misalnya data duplikatnya hanya dua, itu mungkin cukup ini ya, cukup enak. Nah, kita bisa bayangkan ketika data duplikat pada dataset kita itu dari jumlah total sekitar 30%. Itu pasti akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Kemudian ini adalah contoh missing data yang sudah dibahas di sebelumnya. Kita akan melakukan data preparation terhadap beberapa hal yang terjadi pada dataset kita. Pada kasus ini, di missing data atau data yang hilang, kita belum fokus ke jenis dari data yang hilang. Kita akan coba menggunakan Python, pokoknya datanya ada dalam baris itu ada yang missing, kita akan coba hapus. Langsung kita praktek menggunakan Google Colabs. Nah, teman-teman, saya siapkan dulu datasetnya. Nah, di sini saya simpan data saya di Google Drive saya. Di sini ada data, kemudian ini ada praktek duplikat. Nah, saya punya 20 data. Nah, saya sudah siapkan bahwa data ini ada beberapa data yang hilang atau tidak diisi, gitu ya. Ada nomor 16 sampai nomor 20. Dan ada beberapa data yang duplikat. Seperti ini, nomor 2 ada Habil Surabaya dan 6 dan 5 Habil Surabaya. Kemudian ada nomor 6 12, 13 ini juga sama, data yang sama, kemudian nomor 15 ini juga sama dengan data nomor 3. Jadi saya sengaja membuat contoh data duplikat dan juga data yang hilang. Oke, kita kembali lagi. Jadi teman-teman silakan simpan di Google Drive masing-masing. Kemudian kita kembali lagi di Google Colabs. Nah, ini sudah saya tentukan beberapa langkah supaya teman-teman memudahkan alurnya gitu ya, supaya kita sama-sama tidak takut coding gitu ya. Nah, ketika pertama kali langkahnya tentu kita bagaimana sih kita bisa mengakses gitu ya, bagaimana kita bisa mengakses data kita. Nah, data kita kebetulan kita simpen di Google Colabs. Nah, kita coba eh, kita mulai coding gitu ya, from google.colabs import drive gitu ya. Ini adalah kode yang umum. Kemudian di sini kita ketikkan drive.mount gitu ya. Kita lakukan mounting, kemudian content drive. Nah, oke. Di sini kita coba running gitu ya. Apakah ada yang error? Nah, kita menghubungkan dataset kita yang kita simpan di Google Drive. Kita coba ini masih running. Nah, di sini akan muncul teman-teman. Izinkan notebook ini mengakses file Google Drive Anda. Nah, teman-teman harus klik sambungkan ke Google Drive. Sudah itu kalian pilih email kalian, Google Drive kalian, lanjutkan gitu ya. Kemudian lanjutkan sampai semuanya selesai dan dia ada tanda centang. Oke, nah setelah centang kita ke langkah selanjutnya. Bagaimana kita memanggil pustaka Python di sini pakai pandas gitu ya untuk memanipulasi data frame. Jadi import pandas SPD gitu ya. Ini sudah umum, teman-teman nanti bisa belajar lagi. Kemudian kita akan letakkan pet kita, nah supaya bisa diakses juga ya teman-teman. Terserah nama variabelnya apa, misalnya var pet gitu ya. Nah, ini cukup krusial di sesi ini teman-teman. Nah,
ketika, Bu, gimana caranya saya mengakses Google Drive saya? Nah, teman-teman, karena kita udah melakukan mounting, di sini ada gambar folder. Teman-teman tinggal klik, kemudian klik drive teman-teman, gitu ya. Kemudian di My Drive saya simpan. Oke, nah di sini saya simpan data saya di folder saya, praktek duplicate. Nah, di sini ada titik tiga, bisa saya klik, terus salin jalur atau salin path. Kemudian saya copy, kemudian saya paste di sini. Ini untuk mengurangi kesalahan dalam ini ya, dalam teman-teman membaca path-nya. Nah, kemudian kita baca Excel kita ke data frame gitu ya. Kita buat variabelnya df kemudian pd.read Excel gitu ya. Nah, ini ada, kemudian teman-teman tinggal kira-kira mana yang akan dibaca. Kita kan sudah menentukan linknya ya di file page. Kita tinggal tulis di sini adalah file page. Nah, ini muncul ya. Kemudian kita bisa klik di sini. Apakah ini, nah kalau udah centang berarti berhasil. Kita coba tampilkan datanya ya teman-teman dengan df. df itu adalah variabel kita yang kita sudah tentukan, .head, kemudian ini ya. Nah, oke, kemudian, nah ini adalah data kita. Bu, data kita kan ada 20, kenapa kok dia hanya tampil 5? Nah, kalau kita memakai perintah ini akan menampilkan default 5. Kalau kita misalnya pengen lebih dari 5, nih ya, saya ketikkan lagi. Nah, kita gunakan di sini misalnya 10 data pertama gitu ya. Nah, diisikan argumennya. Kemudian teman-teman, Bu, saya pengen seluruh data. Nah, itu bisa menggunakan cukup variabelnya aja, df. Gitu ya. Kita klik di sini. Nah, tampil semua 20 data gitu ya. Nah, tapi hati-hati juga gitu ya. Ini datanya masih sedikit. Kalau datanya misalnya 1000, 2000 yang tidak perlu ditampilkan secara keseluruhan, teman-teman ya. Kemudian kita ingin mengetahui kira-kira kolom-kolom kita, headernya itu judulnya apa saja sih variabelnya gitu ya. Teman-teman bisa ketikkan di sini df adalah variabel kita, kemudian columns gitu ya. Kemudian teman-teman bisa running lagi. Nah, ternyata kita punya nomor, nama, dan alamat. Nah, kita pengen menghitung kira-kira jumlah data kita, gitu ya, jumlah baris record kita itu kira-kira berapa sih? Dan kita bisa menggunakan perintah num rows, gitu ya, kemudian num column, oke. Kemudian teman-teman eh, lihat bentuknya dulu, gitu ya. Oke, kemudian teman-teman bisa print jumlahnya. Gitu ya, teman-teman misalnya pengen mengetahui jumlah kolom berapa sih data kita gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman running. Nah, ternyata kita punya 20 baris data. Kalau misalnya pengen mengetahui gitu ya, berapa sih Bu jumlah kolom kita? Kan 3 ya. Jadi kita tinggal panggil aja. Oke, gitu ya. Nah, jumlahnya adalah 3. Seperti itu. Misalnya kita ini hapus ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari data yang duplikat dan menghapusnya, teman-teman. Oke, kita ketik dulu. Oke, ya, duplikat. Kemudian kita akan menyatakan argumen. Kemudian kita akan menyatakan argumennya, gitu ya. Kita pakai subset sama dengan. Kemudian dan juga satu lagi kita butuhkan adalah keep, gitu ya. Nah, apa maksudnya? Nah, di subset ini kita akan menyaring data yang duplikat gitu ya, berdasarkan nama gitu ya, karena di sini di indeks kolom ini eh, ini adalah nama sebagai primerinya ya. Kalau ada yang misalnya sama gitu. Kemudian yang keep ini adalah ada 3. Teman-teman bisa pakai first. Itu artinya adalah ketika data yang duplikat itu yang dipertahankan adalah yang pertama. Berarti data-data berikutnya yang akan dihapus. Kalau misalnya teman-teman pengen data yang paling terakhir, biasanya orang-orang itu data yang terakhir terakhir itu yang paling benar misalnya ya, teman-teman ganti di sini menjadi last. Atau mungkin teman-teman pengen menggunakan argumen keep-nya ini adalah eh, false misalnya gitu ya. Ini adalah ketika teman-teman pengen menghapus gitu ya, pengen menghapus semua data pokoknya yang terindikator
duplicate itu dihapus semua, misalnya itu pakai false. Nah, di sini saya coba pakai data yang pertama ya. Jadi saya pakai yang data first yang saya pertahankan, yang tidak saya hapus. Kemudian saya running, ada yang error di sini data frame object has not drop duplicate. Oh ya, ada yang salah di sini. Oh iya, dia di sini ya kurang S ya. Oke. Kemudian kita running lagi. Oke, kita sudah hasilkan. Kemudian kita cek data kita seperti apa bentuknya. Nah, kita cek di sini dari 20 data ternyata sisanya berapa? Nah, ini sisanya kalau kita hitung itu sekitar 12 data. Nah, kita coba menghitung jumlah baris yang tersisa, teman-teman. Kita coba eh, jumlah baris tersisa gitu ya. Kemudian di sini saya df.shape. Kemudian saya ambil yang barisnya. Oke. Kemudian ternyata baris yang tersisa adalah, oh ya, kita coba ini dulu. Kita, bentar, kurang. Oke, kita cek di sini. Nah, ini 12 data. Sama ya dengan yang di atas. Kalau misalnya teman-teman pengen mengecek kolom, kolomnya tentu kita tidak hilangkan ya. Ini kita masih menghilangkan beberapa data duplikat per baris. Nah, kemudian berikutnya kita ingin cek kolom kita sisa berapa gitu ya. Kan tidak ada perubahan sebenarnya. Cuman pengen aja Bu ngecek misalnya gitu ya. Nah, ini dikopikan aja, teman-teman. Tinggal mungkin di sini kolom ya. Kolom tersisa. Kita belum drop kolom ya. Ini tadi drop yang duplikat baris. Ini tinggal di, ini kan tabel ya. Jadi kita ambil yang kolom 3. Nah, sisanya masih 3. Nah, berikutnya kita coba mencari baris-baris yang mengandung missing values atau data yang hilang, teman-teman. Oke, kita deklarasikan dulu ya, baris dengan data hilang, gitu ya misalnya. Oke, kemudian teman-teman DF, kemudian DF, kemudian kita is null jika dia kosong, kemudian kita apapun yang kosong pada setiap baris, teman-teman, kita coba eksekusi. Oke. Kemudian kita coba tampilkan gitu ya. Kita copy aja ya. Kita tampilkan hasilnya seperti apa. Nah, nah ini seperti di awal ya, kita sudah sebutkan bahwa data kita sengaja hilangkan 4. Nah, ini yang none, ini adalah data-data kosong, teman-teman. Oke. Kemudian coba kita mencari missing value pada kolom gitu ya. Kita coba dikopikan aja di sini gitu ya. Kita coba yang kolom. Tinggal ini diganti dengan kolom, kolom dengan data hilang. Kemudian ini tidak usah pakai. Nah, kemudian ini kita hapus. Kemudian ini kita copy di sini gitu ya untuk menampilkan gitu ya. Kita coba di sini. Oh, ternyata ada yang error. Sebentar. Oke. Kemudian, nah, di sini ternyata nama dan alamat teman-teman yang error. Bener ya, di sini yang none kan di bagian kolom nama sama alamat. Jadi di sini kita bisa juga mendeteksi. Nah, selanjutnya kita akan coba analisis kolom yang paling banyak missing value-nya. Kalau sebelumnya kita hanya mencari mana sih kolom-kolom variabel di dataset kita yang mempunyai missing value. Nah, di atas itu kan ada dua ya, nama dan alamat. Nah, sekarang antara nama dan alamat mana sih yang paling besar missing value-nya? Siapa tahu ke depan misalnya kita ingin menghapus kolom tersebut misalnya. Nah, itu dengan analisis juga ya teman-teman. Kita coba kolom data hilang gitu ya. Paling besar. Nah, terserah ya teman-teman pengen menamakan seperti apa. Ini df is null misalnya jika kosong. Kemudian teman-teman jumlahkan, kemudian teman-teman pilih yang paling banyak
kira-kira seperti itu. Kemudian teman-teman setelah tahu yang mana yang paling besar, teman-teman akan menampilkan kolom tersebut. Contoh misalnya print gitu ya, F eh, kolom dengan data hilang paling besar. Misalnya seperti itu, kemudian teman-teman coba print di sini gitu ya. Kita copy aja dari atas. Sebenarnya akan menampilkan variabel yang ada di atas. Kemudian kita coba jumlah hilang gitu ya. Berapa sih jumlah yang hilang teman-teman kira-kira? Nah, di F kemudian kita panggil di sini. Oke, sebentar ya. Kemudian di sini kita oke, kemudian kita jumlahkan. Kemudian kita tampilkan kira-kira komposisinya. Oh, bentar. Sebelumnya kita akan tampilkan juga gitu ya. Berapa dengan kalimat jumlah. Oke, jumlah, jumlah data yang paling jumlah dengan jumlah kolom dengan data yang paling besar. Kemudian kita panggil berapa jumlahnya gitu ya. Nah, kemudian gimana Bu kalau misal saya pengen melihat komposisinya gitu ya. Jadi kita deklarasikan lagi ya komposisi detailnya gitu ya teman-teman. Jadi ini DF, kemudian teman-teman bisa copy variabel yang di sini gitu ya. Oke, kita copy di sini. Kemudian dot value kita hitung. Kemudian eh ini ya. Oke, kemudian kita coba dulu ya. Di errornya di mana? Oke, series data has not ID max. ID max. Oh, sorry. Oh, oke. Oh, ini kurang. Bentar. Nah, ternyata masih error di bagian sini. Oh, oke. Count, sorry. Oke, kolom dengan data hilang paling besar itu di kolom alamat. Kemudian jumlah kolom dengan data hilang paling besar itu jumlahnya gitu ya di alamat ini yang hilang 3 teman-teman. Kemudian kita coba tampilkan gitu ya komposisinya seperti apa. Oke. Nah ini, jadi yang none atau hilang di alamat itu ada 3. Kemudian alamat yang mengisi Pandanwangi itu 2 orang, Surabaya 1 orang, kemudian Jakarta, Cilacap, Malang, dan seterusnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat kopian dari dataset kita karena kita akan melakukan beberapa perlakuan gitu ya. Jadi kita akan mencoba mendrop apa namanya bagian alamat gitu ya supaya nanti kalau dataset dipakai lagi tidak mengganggu dataset yang asli teman-teman. Jadi saya coba membuat sebuah variabel baru gitu ya. Saya copy dataset saya, kemudian oke, saya coba tampilkan df copy gitu ya. Oke, saya running lagi. Nah, ini ya, ini kopiannya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghapus kolom tertentu, misalnya alamat gitu ya. Tapi yang kita hapus adalah di data kopian kita. Nah, kita ketikkan dulu, kemudian df drop gitu ya, kemudian kolom, kemudian teman-teman bisa ketikkan alamat. Ini adalah yang akan teman-teman hapus. Sorry. Kita lihat tampilannya gitu ya. Oke, tampilannya. Nah, ini ya. Kolom sudah terhapus. Nah, selanjutnya kita akan mendeteksi missing value. Kita akan memfilter baris-baris yang mengandung missing value, teman-teman. Gitu ya, filter data, kemudian df eh, df is null gitu ya. Kita kembali ke dataset awal ya. Jangan yang dataset copy karena itu alamatnya hilang. Kemudian di sini any, kemudian kemudian di dalamnya ini exist one gitu ya. Akan mengecek satu persatu. Kemudian kita akan print apa namanya panjangnya gitu ya. Berapa sih length-nya. Kemudian
kita akan tampilkan. Filter DF itu ya. Oke, eh, print, print. Oke. Nah, kita coba di sini ternyata ada 4. Sama ya, seperti yang di atas ini hanya beberapa perlakuan aja gitu ya. Kita coba berbagai coding. Selanjutnya, bagaimana sih kita akan menghapus baris-baris yang mengandung missing value atau data yang hilang? Pokoknya ada dari beberapa kolom dalam satu baris itu hilang, dia harus hilang dari dataset kita karena kan akan dianalisis di algoritma gitu ya. Nah, kita coba hilangkan. Sebenarnya codingnya cukup mudah, teman-teman. Jadi df gitu ya, hilangkan gitu ya. Data kita kita hilangkan kemudian drop. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman, kemudian kita coba akan tampilkan. Kita copy aja. Kemudian, nah, oke, nah ini teman-teman. Jadi dari data kita, gitu ya, kita bisa kembali ke dataset kita. Di sini kan memang ada 1, 2, 3, 4, gitu ya. Berarti harusnya sisanya 1, 2, 3, 4, harusnya sisanya 16. Nah, kita coba hitung di sini. Oke, sorry, bukan 16 karena kan kita sebelumnya sudah menghilangkan data-data yang duplikat. Berarti yang data duplikat dihilangkan plus data-data yang ada missing value atau nilainya 6 gitu ya. Jadi sisanya ada di sini teman-teman. Oke, nah ini sudah ya di atas. Ini sebagai keterangannya yang di atas ini untuk menghilangkan. Oke. Nah, kemudian langkah yang terakhir, Bu, kira-kira bagaimana sih saya pengen dataset itu sudah bersih, sudah siap saya lakukan proses modeling atau algoritma. Nah, di sini teman-teman bisa menyimpan data yang sudah di preprocessing, sudah dihilangkan duplikatnya, data-data yang hilang gitu ya. Teman-teman bisa ketikkan ini ya variabel yang paling terakhir, kemudian teman-teman tuh Excel, oke, kemudian data baru dot xlsx dot xlsx gitu ya. Kemudian teman-teman, oke, sebentar. Ah, oke, kemudian teman-teman bisa running. Apakah ada yang error? Oke, DF hilangkan. Nah, ternyata ada yang error, teman-teman. Oke, kita cek. Oke, oh oke, ini underscore ya. Oke, kemudian kita running. Nah, kalau sudah centang, kita klik tanda di sini. Nah, ini data baru kita, teman-teman. Kita bisa di sini download. Oke, kita coba buka ya. Oke, kemudian kita coba buka. Nah, ini adalah data yang kita download barusan. Ini hasil akhirnya ya, dan siap untuk dilakukan modeling. Datanya sudah cukup bersih. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini cukup mudah. Semoga membawa manfaat. Terima kasih.